Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al husnal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali di pukul 8 malam di edisi akhir Ramadan kali ini. Mudah-mudahan siaran ini, tayangan ini menambah semangat kita untuk memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini. Bisa jadi kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa merasakan kejernihan, kesegaran, kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Edisi kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat Amlam sekalian tentang Mbah Shabib. Mbah Shabib ini ulama dari Jepara, terkenal masyhur. Salah satu karomahnya kejadian unik, pernah memberhentikan kereta Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau duduk di tengah rel, tidak satupun orang berani memindahkannya, hingga Presiden Abdurrahman Wahid turun dan ternyata beliau adalah gurunya. Mbah Shabib bukan santri yang pandai, bukan hafal Quran, bukan punya prestasi gelar doktor ataupun profesor, tapi beliau adalah salah satu santri yang sangat taat kepada gurunya. Setiap kali kiainya mengaji, Mbah Shabib selalu paling sibuk. Kalau hari ini mungkin menyiapkan meja, menyiapkan sound system, menyiapkan kamera. Pada zaman itu tentu Mbah Shabib menyiapkan kacang godok, air minum, menata sandal, membawakan kita. Sekian tahun mondok, nyaris tidak pernah membaca kitab itu. Tapi satu hal, semua perintah gurunya dia amalkan dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari Mbah Shabib dipanggil oleh gurunya Kiai Romli. Beliau dawuh, "Shabib, saya tidak bisa memberi kamu banyak ilmu karena kamu sehari-hari melayani saya untuk mengaji dan lain sebagainya, sehingga kamu tidak sempat membuka kitab. Saya minta kamu mengamalkan setiap hari Kamis kamu berjalan kaki, mengamalkan istighfar, dan saya berdoa dengan istighfar itu Allah akan buka hatimu, Allah akan cahayai hatimu, dan Allah akan berikan banyak hal yang tidak diberikan oleh orang lain." Dilakukanlah oleh Mbah Shabib itu. Setiap Kamis berjalan, menginap, kemudian tidur di dalam masjid sampai Jumat, sekitar puluhan kilometer, dan diamalkan secara konsisten dengan istighfar. Hatinya beristighfar, langkahnya beristighfar, matanya beristighfar, nafsunya beristighfar. Dan setiap beliau punya uang selalu disedekahkan. Ada orang ngasih uang dikasihkan kembali. Mbah Shabib waktu itu terkenal seorang santri pejalan kaki yang sangat gemar membagikan uang. Hingga suatu saat beliau dibelikan sebuah mobil baru. Apa yang terjadi? Mobil baru itu dibawa ke sebuah kampung, kemudian orang yang diamanai disuruh menjual mobil itu agar dibangunkan musola atau masjid di kampung yang belum ada musola. Qalbuhu mali'un billah, hatinya seakan penuh dengan Allah, hatinya seakan penuh dengan kecintaan dengan Allah. Tidak ada sebiji sawi pun kecintaannya terhadap dunia. Maka Mbah Shabib tumbuh besar
menjadi salah satu kekasih Allah, dan banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang karamah, kelebihan Mbah Shabib pada waktu itu. Dua hal, yang pertama dahsyatnya istighfar. Orang yang melaksanakan istighfar, beristighfar dengan hati langkahnya, menahan nafsunya, maka Allah akan turunkan rizki dari langit seperti janji Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ketaatan terhadap guru. Ketaatannya tanpa koma, kepatuhannya tanpa tapi. Ini yang harus kita tiru, yang seringkali kita sampaikan. Jika ada kepercayaan seorang murid terhadap guru, dan guru ikhlas dan ridho kepada muridnya, maka pasti cahaya Tuhan akan turun kepada keduanya. Terakhir, menghilangkan kecintaannya terhadap dunia. Doa apa saja seperti Allah mudahkan oleh Mbah Shabib. Presiden Abdurrahman Wahid memberikan ta'zim, penghormatan yang utuh kepada beliau dan menganggap sebagai gurunya. Dunia seakan-akan tidak berarti dalam hatinya. Maka dari itu, Ramadan kali ini, di akhir episode 10 terakhir, Rasulullah menyebutnya idkhun minan nar, maka fastaghfiru rabbakum. Mari di fase pelepasan dari belenggu api neraka, kita perbanyak untuk beristighfar dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan nafsu kita, dengan keinginan-keinginan kita. Doa boleh, nafsu yang tidak boleh. Ikhtiar dan doa harus disatukan dalam bingkai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari belajar dari Al-Mukarram, Allah yarham Mbah Shabib, dan Al-Mukarram Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berlatihlah untuk meninggalkan dunia dan bersatu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.